Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apa sih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang MKCH, Matan, Keyakinan, dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Ingin tahu seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat. Matan dalam bahasa Arab diambil dari kata makna, isi berita, atau juga substansi. Sedangkan keyakinan adalah suatu yang diyakini serta cita-cita yang ingin digapai dalam sebuah organisasi. Jadi, MKCH adalah suatu makna yang diyakini dalam menggapai cita-cita atau tujuan organisasi Muhammadiyah. Sehingga MKCH ini adalah sebuah ideologi bagi Muhammadiyah. Secara fenomena yang ada, Muhammadiyah terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah Muhammadiyah teoritis, yaitu orang Muhammadiyah yang tahu konsep-konsep dasar doktrin-doktrin tentang Muhammadiyah secara teori. Yang kedua, Muhammadiyah aplikatif atau praktisi, atau bisa disebut juga dengan aktivis, yaitu orang-orang yang sedang memperjuangkan Muhammadiyah secara aktivitas. Yang ketiga, Muhammadiyah integratif, yaitu orang yang aktivis, praktisi, dan juga berjuang untuk Muhammadiyah, dan juga dia tahu tentang konsep-konsep Muhammadiyah secara mendalam. Latar belakang munculnya MKCH yang lahir pada tahun 1969 sidang tertinggi di bawah Muhammad di Ponorogo. Pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau ingin menguatkan posisi politik di negara karena Presiden Soekarno saat itu menjadi pemimpin yang sangat kuat. Di sini beliau membuat instrumen kekuatan melalui politik yang berimbas pada organisasi Islam di seluruh Indonesia, yang mana ia menanamkan satu, depolitisasi, yaitu menganjurkan politik untuk menata politik yang ia kehendaki. Yang kedua, deideologisasi, yang dimaksud siapapun dan apapun organisasinya, anggaran dasarnya harus tercantum Pancasila sebagai dasar negara dan asas ideologi. Dengan diharuskannya berdasar Pancasila bukan hanya bersangkutan dengan agama, maka muncullah MKCH ini, yang jika tidak, organisasi itu akan dibubarkan. Tujuan dan cita-cita Muhammadiyah ada 5 poin dalam MKCH. Yang pertama, Muhammadiyah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, Muhammadiyah berakidah Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan cita-citanya sendiri yaitu untuk mewujudkan terbentuknya dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan untuk mendirikan negara Islam yang awalnya hanya di Jogja dan kemudian di seluruh Indonesia, sebab banyak masyarakat yang suka akan prinsip yang Muhammadiyah pegang. Bagaimana Islam dalam pandangan Muhammadiyah? Hal ini tercantum di dalam MKCH poin keempat, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang, disertai dengan konsep dan prakteknya. 4 bidang tersebut, yang pertama yaitu bidang akidah. Konsep dan prakteknya akidah mempunyai sifat yang tegas, asli atau murni, serta kokoh. Yang kedua, bidang akhlak. Konsep dan prakteknya seluruh warga Muhammadiyah mengemukakan bahwa ada putusan setelah MKCH, yaitu adanya PHIWM. Yang ketiga yaitu bidang ibadah. Konsep dan prakteknya yakni menjalankan ibadah sebagai sarana tahurub atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan tidak melebih-lebihkan dan menguranginya. Yang keempat, tidak muamalah. Konsep dan prakteknya ini hanya memikirkan hal duniawi saja. Muhammadiyah sering menyebut dirinya itu sebagai Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini muncul dikarenakan baru-baru ini perilaku umat Islam di Indonesia maupun di luar negeri menampakkan perilaku melampaui batas yang dapat disebut dengan ekstrim atau radikal. Wasatiyah dapat diartikan sebagai penengah. Bukti bahwa Muhammadiyah adalah Islam wasatiyah salah satunya pada poin 3 di NKCH yang intinya terdapat akal di dalamnya. Akal itu sebagai alat untuk manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan akal inilah berfungsi untuk memimpin serta membuat peradaban. Jadi di sini Muhammadiyah memaknai tekstualitas dan rasional yang artinya di tengah-tengahnya. Selanjutnya, adanya anggota Muhammadiyah yang terjerat dalam aliran radikal yang disebut oleh orang pusat pimpinan Muhammadiyah dengan sebutan Muhammadiyah Salafi atau Wahabi. Buktinya saat adanya pemilu, spektrumnya sangat terpolarisasi. Dalam konteks keindonesiaan, umat muslim terjadi variasi dan polarisasi terkait konsep kenegaraan ini. Konstitusi negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam NKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, poin 5, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Maka berkaca dari sejarah tersebut, negara Islam tidaklah menjadi keharusan dan bukanlah satu-satunya solusi. Pada Tanwir 2012 di Bandung, kemudian ditegaskan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar bahwa negara Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 bagi Muhammadiyah merupakan konsensus nasional yang sudah selesai sebagai Darul Ahdi wal Syahadah. Inilah ikrar Darul Syahadah Muhammadiyah melalui bentuk jihad baru, jihad konstitusi. Menurut Muhammadiyah ada 115 undang-undang yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak untuk kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak di Indonesia. Jadi dengan konsep Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah berjuang, berdakwah dan berjihad secara real untuk bangsa sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah video presentasi tentang Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.